저것만 가져오면 되는 거지? 진짜 위험하다고! Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul The Dude in Me yang rilis tahun 2019. Film ini bercerita tentang bos gangster yang sangar dan juga kejam yang jiwanya terjebak dalam tubuh remaja SMA yang sangat culun. Ada banyak hal seru dan konyol yang terjadi akibat pertukaran jiwa ini. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan kehidupan mewah seorang pria bernama Jang Panso yang merupakan bos gangster. Panso tidak segan mendepak siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk merebut proyek secara paksa dari seorang pemilik pabrik bernama Jongki. Panso akan menjalankan proyek pembangunan mall yang diserahkan oleh ayah mertuanya, yaitu ketuahan. Pada suatu hari, Panso makan ramen di sebuah kedai. Namun baru suapan pertama, Panso berhenti makan dan meminta bon. Ia sepertinya tidak menyukai makanan yang disajikan. Saat akan membayar, seorang siswa bernama Kim Dong Hyun yang juga makan di sana lupa membawa dompet. Ia pun pergi terburu-buru. Sang nenek pemilik kedai mempersilahkan Dong Hyun pergi karena Panso yang akan membayarkan 4 mangkuk ramen yang sudah dimakan Dong Hyun. Sang nenek juga berkata ia akan memberi Panso hadiah agar hidup sebagai orang baik. Di perjalanan pulang, Panso pun terjebak macet karena terhalang truk pengangkut sampah. Ia menggerutu tidak akan pernah ke sana lagi. Sementara di sisi lain, yaitu di atap gedung persis di samping Panso, Dong Hyun yang sedang dibully berusaha menggapai sepatunya. Naas Dong Hyun terpleset dan jatuh menimpa Panso. Dan film The Dude in Me pun dimulai. Panso terbangun di rumah sakit dan mengalami pusing yang parah. Anehnya, perawat dan polisi di sana memanggil Panso dengan sebutan siswa. Panso pun menjadi kesal dan ia berjalan menyusuri rumah sakit dan menemukan tubuhnya terbaring di ruangan lain dalam keadaan koma. Ditambah lagi, Jongki si pemilik pabrik berlari panik menuju Panso mengaku sebagai ayahnya. Hingga akhirnya Panso tidak sengaja menatap cermin dan ia menyadari tubuhnya tertukar dengan Dong Hyun. Karena hanya Panso yang mengetahui hal ini, Dong Hyun didiagnosa mengalami hilang ingatan. Padahal memang Panso tidak punya ingatan apapun tentang kehidupan Dong Hyun. Panso pun mau tidak mau harus beradaptasi hidup sebagai Dong Hyun si murid SMA yang culun. Yang memiliki mata minus, juga tubuh yang gemuk karena hobi makan. Panso menduga tragedi ini terjadi karena si nenek pemilik kedai ramen. Panso pun segera berlari menuju kedai, namun faktanya orang sekitar mengatakan tidak pernah ada kedai ramen pada bangunan yang dimaksud Panso. Sedangkan di sisi lain, adik Panso sebut saja Bos yang sudah lama ingin merebut proyek Panso, sangat senang mendengar kabar bahwa Panso menjadi koma. Panso pun pergi ke rumahnya dan mendapati istrinya Jo Hyun sedang menangis, tapi ternyata bukan menangisi Panso, melainkan kalung mahalnya yang rusak. Panso pun mendengus membuat Jo Hyun terkejut. Ia berakhir di kantor polisi dengan tuduhan menerobos rumah orang lain tanpa izin. Tapi karena secara fisik dan data Dong Hyun masih di bawah umur, Panso akhirnya dibebaskan. Ia pun kembali ke rumah sakit dan berusaha mengembalikan jiwanya ke tubuh yang asli, namun Manchul orang kepercayaan Panso memarahinya. Panso terpaksa pulang ke rumah Dong Hyun dan ia tercengang dengan porsi makan yang disiapkan Jongki, tapi tanpa sadar ia pun bisa menghabiskan semuanya. Pada keesokan harinya, Panso pergi bersekolah sebagai Dong Hyun. Karena masih belum terbiasa, Panso bahkan mengajak kepala sekolah berjabat tangan. Ia masih belum bisa melepas tingkah gangsternya.
Jongki juga ikut ke sekolah untuk mengantar dan berbicara dengan Kepsek untuk mengklarifikasi isu yang beredar bahwa Donghyun jatuh karena percobaan bunuh diri. Ia yakin ada orang-orang yang mencelakakan anaknya. Kepsek menyangkal dugaan Jongki dan Panso berkata ia akan mencari tahu sendiri, sebaiknya Jongki pulang saja. Panso pun masuk ke ruang kelas. Terlihat para siswa menolak duduk satu meja dengan Donghyun, tapi tentu saja Panso tidak peduli. Dari sini terlihat sehari-harinya Donghyun adalah sasaran empuk bulian dari teman-temannya, termasuk dua siswa lain yaitu Hyungjun dan juga Jae-ik. Panso yang sempat melerai bulian yang dilakukan pada Hyunjung langsung dihadang sepulang sekolah. Namun ia bisa melawan dengan santai, bahkan menghajar para siswa yang berusaha membuli Donghyun. Kejadian ini tidak sengaja dilihat oleh Jae-ik dan para pembuli memojokkan Jae-ik ke toilet untuk ditelanjangi sebagai jaminan tidak akan menceritakan bahwa mereka dihajar oleh Donghyun kepada siapapun. Sialnya, Donghyun alias Panso sedang buang air di toilet tersebut. Para pembuli pun menjadi ketar-ketir. Panso pun dengan santai mengambil handphone yang tadinya akan dipakai merekam Jae-ik dan berkata akan mengembalikan benda itu besok. Di rumah, Panso mendapatkan bukti video bulian Donghyun dan juga para pelaku berjanji tidak akan lagi membuli Hyunjung jika Donghyun menuruti perintah mereka. Pada keesokan harinya, Panso pun menemui para pelaku dan berkata ia sudah mengkopi video kejadian sebagai jaminan agar hidupnya sebagai Donghyun tidak lagi terusik. Sedangkan di sisi lain, bos yang memergoki Jo-hyun sedang hahaha dengan pria lain yang merupakan anak buah ketuahan. Ia mengungkap sudah memegang bukti kuat perselingkuhan mereka yang pasti akan membuat ketuahan murka karena ia paling benci dihianati. Sementara itu, Panso lagi-lagi ke rumah sakit dan bertemu dengan Mancul. Kesal terus-terusan dipanggil babi gendut, Panso pun melumpuhkan Mancul serta menyebut identitas asli Mancul secara rinci untuk membuktikan dirinya adalah Panso. Mancul akhirnya percaya. Panso menanyakan alasan Mancul berjaga setiap hari di rumah sakit padahal tidak ada yang menyuruh. Mancul berkata ia khawatir mendengar bos yang sedang menyiapkan rencana besar. Scene berpindah ke sekolah, di mana Panso menelpon Mancul untuk mencarikan tempat tinggal dan ia akan berhenti sekolah. Tapi Mancul mencegah, ia menyarankan Panso bersenang-senang menikmati masa muda. Tiba-tiba saja Hyunjung menabrak Panso dari belakang hingga boneka tas Hyunjung pun terjatuh. Panso langsung mengejarnya. Hyunjung mengungkap kekesalannya atas tindakan bodoh Donghyun yang membuat dirinya sendiri celaka. Tapi Donghyun alias Panso malas membahasnya. Saat akan berlalu pergi, Donghyun terkejut melihat ibu Hyunjung yaitu Misun yang ternyata adalah mantan pacar Panso semasa sekolah. Panso pun keceplosan memanggil Misun dengan bahasa tidak formal dan membuat Misun langsung menabok kepalanya karena tidak sopan pada yang lebih tua. Panso akhirnya kabur. Ia terdiam di ujung jalan sambil mengenang masa-masa indah bersama Misun yang kini membesarkan Hyunjo sendirian. Panso menjadi penasaran tentang ayah biologis Hyunjung. Ia pun melakukan tes DNA dengan sampel rambutnya dan juga Hyunjung. Panso tercengang mengetahui fakta bahwa Hyunjung adalah anaknya yang selama ini hidup hanya berduaan dengan sang ibu dan selalu mengalami bulian di sekolah. Walaupun keadaan ini rumit, Mancul malah mengucapkan selamat. Pada keesokan harinya, Hyunjung kembali dibully. Ia dituduh mencuri lipstik. Panso pun tidak bisa tinggal diam setelah kenyataan yang ia temukan kemarin. Panso mengaku ia yang mengambil lipstik itu lalu membuang ke tempat sampah karena tidak suka dengan warnanya. Hyunjung pun terdiam dengan mata berkaca-kaca. Panso yang emosi memberitakan Mancul untuk mengutus anak buahnya mematahkan kaki para pembuli. Tapi Mancul menolak. Ia tidak mau menyakiti anak di bawah umur. Panso kemudian menemui Misun dan mengungkapkan apa yang selama ini dialami Hyunjung di sekolah. Misun merasa sangat bersalah. Ia juga marah pada Panso yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, Jo Hyun dibawa kendali bos Yang karena takut perselingkuhannya terbongkar memfitnah Panso telah mengambil uang perusahaan ketuahan sebesar 3 miliar. Sementara Panso sendiri sudah tidak memikirkan bisnis, ia fokus melindungi Hyun Jung. Mancul kemudian menyuruh Panso untuk diet karena khawatir Panso akan meninggal akibat diabetes dan hipertensi sebelum berhasil kembali ke tubuh aslinya. Panso pun memutuskan untuk olahraga dan ia juga mengajak Hyun Jung belajar bela diri dari Mancul supaya bisa melawan saat dibully. Hari-hari latihan terus berlalu, perlahan Hyun Jung semakin mahir, tubuh Dong Hyun juga semakin langsing. Panso memakai lensa kontak dan lepas dari kacamata. Tampilan fisik Dong Hyun berubah drastis. Suatu hari, Dong Hyun memaksa mampir ke rumah Hyun Jung dengan alasan untuk numpang makan. Ia mengamati foto-foto pertumbuhan Hyun Jung yang terpajang rapi dan tidak lupa mengabadikan dengan ponselnya. Di sana, Panso juga tidak sengaja menemukan sebuah buku berjudul Anakku Bisa Bahagia Meski Tanpa Ayah. Pada halaman terakhir terdapat tulisan tangan, apakah kami bahagia jika ia ada di sini? Panso pun merasa sangat bersalah. Malamnya, Jongki yang kini bekerja sebagai tukang angkut di minimarket sangat gembira usai menerima gaji pertama. Namun sekelompok preman penagih hutang sudah menunggunya. Jongki dihajar habis-habisan. Beruntung Panso sedang dalam perjalanan menuju rumah Dong Hyun. Belum sempat mengajar para preman, Panso ditindih oleh Jongki yang berusaha keras melindunginya hingga pingsan. Alhasil, kawanan preman ini pun babak belur dihajar oleh Mancul dan terpaksa merelakan bunga hutang Jongki setelah mendengar Mancul memberitahu bahwa Jongki adalah ayah Panso si ketua gangster. Di rumah, Panso membuatkan bubur untuk Jongki yang sudah mulai membaik. Jongki berterima kasih dan berpesan Dong Hyun tidak perlu diet lagi karena baginya anaknya itu sudah tampan apa adanya. Sin kemudian berpindah ke sekolah pada keesokan harinya di mana Hyun Jung kena bulian lagi, tapi kali ini ia tidak diam saja. Hyun Jung sudah berani melawan dan membuat para pembulinya gemetar. Misun menghidangkan ramen sebagai ucapan terima kasih berkat Dong Hyun, hidup Hyun Jung kini lebih aman. Ia juga menceritakan dulu ia pernah bersama dengan seseorang yang suka sekali dengan mie itu, yaitu ayahnya Hyun Jung. Setiap memikirkan Panso, Misun masih menyesal dulu tidak membunuhnya. Panso sampai tersedak mendengar kalimat itu. Misun berkata, menurutnya Dong Hyun saat ini mirip sekali dengan Panso yang punya kebiasaan suka bersih-bersih. Saat Misun akan membungkuskan makanan untuk dibawa pulang, seorang pria mabuk datang melakukan pelecehan. Panso pun terpancing emosi. Ia menyuruh Misun untuk diam di dapur sementara ia menumpas habis pria mabuk dan kawanan-kawanannya. Buga. Misun melerai takut Dong Hyun berubah menjadi pembunuh. Saat itu juga Misun menanyakan perilaku Dong Hyun. Terpaksa Panso menceritakan yang sebenarnya bahwa tubuhnya tertukar dengan Dong Hyun secara tidak sengaja. Misun sulit mempercayainya. Sampai Panso mengungkap semua tentang Misun yang tidak diketahui oleh Dong Hyun. Seperti tanda pada tubuh Misun, tempat mereka bertemu dan berpisah dulu termasuk menu yang mereka pesan. Misun bersikeras Hyun Jung bukan anak Panso. Panso tidak pantas menjadi ayahnya. Setelah Panso pergi, Misun teringat bagaimana dulu Panso meninggalkannya. Mereka terakhir bertemu di sebuah kafe di mana Panso yang sempat memutus komunikasi menegaskan mereka harus mengambil jalan masing-masing. Ia juga mengabarkan akan menikah dengan putri bosnya bulan depan yaitu Jo Hyun. Panso pergi tanpa memberi kesempatan pada Misun untuk bicara tentang kehamilannya. Mengingat kejadian ini membuat Misun menjadi sangat marah dan ia melarang Hyun Jung untuk menemui Dong Hyun. Sin kemudian berpindah ke rumah salah satu siswa yang mengadakan perayaan ulang tahun. Hyun Jung juga diundang untuk datang tanpa tahu bahwa siswa itu sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Di sisi lain, Misun dan Panso bertemu secara pribadi.
Panso mengungkap penyesalan karena menyakiti hati Misun di masa lalu dan membuatnya membesarkan Hyun Jung sendirian. Misun pun tersinggung dan ia merasa tindakan Panso hanya didasari rasa kasihan. Untuk membuktikan cintanya, Panso mencium Misun di depan semua pengunjung kafe yang sontak terkejut melihat adegan ciuman pelajar dan ibu-ibu warung. Misun pun yang marah besar menyeret Panso ke kantor polisi, namun Panso harus bergegas pergi setelah Jae-ik mengabarkan sesuatu yang buruk akan terjadi pada Hyun Jung. Benar saja, Hyun Jung sedang dirayu agar minum minuman keras sambil direkam. Hyun Jung mulai merasa tidak nyaman. Ia terus menolak, namun si pemilik acara malah mengguyur semua minuman pada Hyun Jung. Sementara di luar, Dong Hyun alias Panso datang dengan emosi dan langsung melumpuhkan para penjaga bertubuh besar. Panso melihat kerumunan yang membuli Hyun Jung dan ia pun segera menerobos lalu menarik Hyun Jung pergi, tetapi para pemuda sok jagoan di sana malah menantangnya berkelahi. Panso yang pada dasarnya berjiwa gangster yang sekarang juga berjiwa kebapak-bapakan menghajar mereka satu persatu termasuk si ketua pembuli dan menyisakan siswa pemilik acara yang sengaja menjebak Hyun Jung. Hyun Jung mengumpulkan keberanian dan berhasil melumpuhkannya sendirian. Scene berpindah ke rumah sakit di mana Mancul yang biasanya menemani tubuh Panso yang terbaring koma tiba-tiba dilarang masuk. Mancul mendapati fakta bahwa kini Jo Hyun bersekongkol dengan Bos Yang. Mancul datang menemui Ketua Han untuk menyerahkan sebuah surat dari Panso. Sementara Panso sedang didatangi oleh salah satu pelaku pembuli di sekolah yang mengajaknya pacaran. Panso pun menolak mentah-mentah dan ia terlalu tua untuk pacaran dengan siswi SMA. Tidak lama kemudian, Hyun Jung datang mengutarakan hal yang sama. Panso secara spontan berteriak karena Hyun Jung adalah anaknya. Bukan hanya Panso yang frustasi, Misun juga merasakan hal yang sama saat Hyun Jung terang-terangan mengaku jatuh cinta dengan sosok Dong Hyun. Misun melabrak Panso lagi untuk yang kesekian kalinya agar Panso menjauh dari kehidupan Hyun Jung. Meski Panso terus meminta maaf, keadaan tidak akan bisa dirubah. Mereka kini sudah lama putus. Sialnya, percakapan ini malah didengar oleh Hyun Jung. Saat dikonfirmasi, Panso justru menyatakan ia mencintai Misun. Terjadi kesalahpahaman besar gara-gara ucapan Panso. Hyun Jung pun pergi dengan marah sementara Misun memukuli Panso. Di sisi lain, Bos Yang menerobos masuk ke ruangan di mana tubuh Panso dirawat. Bos Yang berniat membunuh Panso, namun Dong Hyun yang berada di tubuh Panso tiba-tiba terbangun. Bos Yang sangat terkejut hingga ia terpeleset jatuh tidak sadarkan diri. Dong Hyun bertubuh Panso lalu pulang ke rumah menemui Jongki ayahnya dan merengek bahwa ia sekarang menjadi om-om aneh. Jongki panik ketakutan dan beruntung Panso bertubuh Dong Hyun datang di waktu yang tepat. Ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan masih belum tahu bagaimana cara menukar kembali tubuh mereka. Dong Hyun kesal karena merasa dirugikan karena ia kehilangan waktu 30 tahun, sementara Panso punya waktu 30 tahun yang baru. Jae-ik awalnya menduga dua pria ini sedang main-main. Dong Hyun terus menceritakan kejadian-kejadian masa kecilnya hingga Jae-ik percaya pria berusia 40-an yang ada di sampingnya itu adalah anaknya sendiri. Dalam situasi ini, Panso meminta Dong Hyun untuk membantunya memperbaiki hubungannya dengan Misun. Bersikap seolah-olah mereka berdua sudah kembali ke tubuh masing-masing, dengan imbalan Panso akan merestui Dong Hyun dan juga Hyun Jung. Pada keesokan harinya, dua pria ini pun langsung mendatangi warung Misun untuk menjalankan misi. Dong Hyun bertubuh Panso mengucapkan kalimat sesuai briefing dari Panso asli. Akan tetapi percakapan mereka terganggu oleh Bos Yang dan kawan-kawan. Bos Yang takut Panso mengklarifikasi soal korupsi pada Ketua Han, oleh sebab itu ia berniat menghabisi Panso. Tubuh Panso yang berjiwa Dong Hyun malah menangis minta pengampunan. Ia juga menanyakan siapa komplotan ini. Panso yang ada di tubuh Dong Hyun tidak bisa menahan diri. Ia menyuruh Dong Hyun dan Misun sembunyi di dapur dan langsung diiyakan oleh Dong Hyun. Panso mengajar semua anak buah Bos Yang, namun ia sempoyongan setelah dipukul dengan botol kaca dan juga apar.
Saat Panso hampir terbunuh, Misun membocorkan tabung gas dan mengancam akan membuat ledakan yang besar. Ia tidak rela ayah dari anaknya dibunuh. Misun juga menyadari Panso masih ada di dalam tubuh Donghyun. Misun berkata ia tidak takut mati karena sudah sejak lama ia hidup seperti orang mati. Misun pun terus menghitung dan akhirnya Bos Yang serta kawanannya lari terbirit-birit. Misun merasa lemas tapi ia segera berdiri untuk mengucap sesuatu pada Panso. Meskipun Misun tahu jiwa Panso dan Donghyun belum kembali ke tubuh masing-masing, Misun tetap ingin bicara pada tubuh Panso, tubuh yang selama ini 17 tahun ia rindukan. Misun berterima kasih meskipun terlambat, setidaknya kerinduannya kini sudah terjawab. Sementara itu, di rumah ketuahan, ayah dari Jo Hyun sudah mengetahui skandal perselingkuhan anaknya lewat surat yang dititip Panso pada Manchul. Lelaki selingkuhan Jo Hyun juga sudah dihajar oleh anak buah ketuahan. Untuk menuntaskan masalah ini, ketuahan memanggil Panso untuk datang. Mau tidak mau, Panso mengutus tubuhnya yang berjiwa Donghyun menemui ayah mertuanya itu. Ia meminta Donghyun mengikuti instruksi dari alat dengar. Ketuahan memutuskan Panso sebagai pengganti dirinya meneruskan perusahaan. Ia tidak akan memberi sepeser pun harta pada Jonghyun yang sudah mengkhianati keluarga. Jonghyun kemudian membeberkan bahwa Panso memiliki seorang putri dari wanita lain. Belum sempat mengklarifikasi, alat dengarnya malah terputus. Donghyun akhirnya memberanikan diri menjawab dan ia mengiyakan memiliki putri dari wanita lain, tapi wanita itu adalah mantan pacarnya di masa lalu. Panso hilang akal dan ia membiarkan saja Donghyun bicara semaunya. Donghyun berkata tidak ada hal yang lebih bahagia dari tinggal bersama orang yang dicintai. Dengan polos ia merelakan posisi penerus perusahaan. Jo Hyun pergi dengan kesal sementara ketuahan tidak marah sedikit pun. Ia membiarkan Panso memilih jalannya sendiri. Setelah keluar dari rumah ketuahan, Panso memeluk Donghyun dan mengucapkan terima kasih karena sudah melakukan hal yang baik. Namun Jo Hyun yang marah karena tidak dianggap anak lagi oleh ayahnya, tancap gas untuk menabrak tubuh Panso dan yang tertabrak malah tubuh Donghyun. 싸움 잘하시잖아요. Saat Panso akan masuk ke ruang operasi, Hyun Jung dan Misun datang menemuinya. Panso berusaha keras bicara dan menyatakan bahwa ia adalah ayah Hyun Jung dan meminta maaf karena tidak menemani pertumbuhan Hyun Jung sebagaimana mestinya. Setelah itu, Panso tidak sadarkan diri. Anehnya, Donghyun juga mengalami hal yang sama. Di dalam ruang operasi terlihat nenek ramen dengan pakaian medis bertanya apakah Panso puas dengan hadiahnya. Singkat cerita, pada 6 bulan kemudian tubuh Donghyun dan Panso sudah kembali ke tubuh masing-masing. Donghyun kembali bersekolah namun kini keadaan berubah 180 derajat. Ia disambut dengan sorak-sorai karena para pembuli telah pindah sekolah berkat keberanian Donghyun. Sementara Bos Yang ditangkap untuk diselidiki oleh kepolisian. Warung Misun kini pindah ke tempat yang lebih besar dan nyaman dengan Panso dan Jae-ik sebagai karyawan. Ditambah Hyun Jung dan Donghyun juga muncul yang tidak lagi menjadi gangster. Kini warung mereka diserbu para pelajar di hari pertama peresmian. Dan film The Dude in Me pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan jika kamu ingin hidup bahagia, jangan biarkan masa lalu mengusikmu. Kamu boleh melihat ke belakang namun jangan membawanya kembali. Dadah.